Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Istilahnya kalau Allah itu memberikan cerita tentang kehidupan, salah satunya dengan KDRT, itu bukan Allah pengen itu si istri dipukulin suami atau suami juga dipukulin istri. Allah pengen begitu. Enggak sebenarnya. Jadi jangan punya pikiran bahwa itu keinginan Allah, bukan. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi seperti itu. Nah, izin Allah itu mirip seperti kalau seorang itu berikhtiar mencari rizki, nah orang itu diizinkan mendapatkan rizki. Jadi sama seperti itu. Nah, selama ini orang-orang Muslim itu tidak melihat awalnya, tetapi melihat apa yang sudah terjadi. Sehingga kalau melihat apa yang sudah terjadi, nah itu takdir Allah. Iya, semua itu takdir Allah, tetapi apa sebelum itu apa yang terjadi. Nah, insya Allah dari pengamatan, penelitian yang saya amati, dari sisi syariat, dari sisi akhlak, sudah diceritakan di dalam Islam itu bahwa seorang perempuan itu akan bertemu dengan pasangannya atau jodohnya itu sekufu. Maaf Ustaz, ini kan kalau pertama kali ketemu itu kan biasanya yang saya tahu itu kan ya happy aja seperti itu Pak Ustaz. Kemudian kan nggak tahu nanti akhirnya bagaimana. Yang sekufu ini maksudnya pada saat yang pertama kali dia ketemu itu setelah terjadinya kerusuhan itu penganiayaan tersebut. Enggak, dari sejak awal itu sudah bisa terjadi. Jadi sekufu itu sebenarnya pada saat dia itu melangsungkan pernikahan itu sudah dianggap jodoh yang memilih adalah manusia yang diizinkan oleh Allah sebenarnya. Nah, itu bisa sekufu. Jadi namanya sekufu itu adalah laki dan perempuannya cocok. Mamanya kalau di dalam Islam itu, di dalam agama kita, perempuan berzina ketemu laki-laki berzina. Nah, itu sekufu. Perempuan baik akan ketemu laki-laki yang baik. Itu sekufu. Maksudnya baik ini baik secara syariat atau baik secara dilihat? Ini cerita Allah dulu. Cerita Allah ya. Jadi cerita Allah. Ya. Jadi yang sekufu itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau manusia melihat sekufu, nggak seperti Allah melihat sekufunya. Betul. Karena manusia itu mau bilang sekufu itu yang dilihat hartanya, kehormatannya, anak siapa, jabatannya, rata-rata itu seperti itu. Nah, itu menurut manusia. Kalau menurut Allah, enggak. Ini menceritakan kalau orang baik akan ketemu dengan pasangan yang baik. Kalau orang berzina akan ketemu dengan pasangannya yang berzina. Maksudnya sekufu itu seperti itu. Nah, pada saat orang itu happy aja kenalannya, nah, di happy itu kan orang nggak ngerti sebenarnya. Si wanita ini dengan keluarganya bagaimana, si laki-laki ini dengan keluarganya bagaimana, kan nggak tahu sebenarnya. Nah, dari sinilah sebenarnya kalau happy terjadi, kemudian pernikahan itu terjadi. Nah, di sini mulai terbuka. Umpamanya adanya KDRT umpamanya. Nah, terjadinya KDRT itu nggak semerta-merta itu aja. Jadi keadaan terjadinya KDRT itu sebenarnya umpamanya nih, dulunya si wanita itu kalau dikasih tahu orang tuanya, dablek, ngucap, berani, walaupun berani itu nggak harus marah, berani aja jawab. Nah, itu kan nanti ketemu sama suaminya itu ya, itu kalau memang si wanita dulu berani sama orang tuanya hanya ngempet itu maksudnya marah tapi disimpan. Dan nanti akan ketemu laki-laki yang marahnya nggak disimpan, marahnya dikeluarkan. Karena Allah mengizinkan bahwa si wanita ini kalau dia muslim, dia harus ketemu dengan laki-laki suami yang bisa menjadi gambaran orang tuanya yang dulu sering dia lawan. Nah, sekarang karena si suami itu bukan orang tua, suami itu juga orang lain yang menjadi pasangannya, beranilah suaminya. Nah, berani akhirnya si wanita itu ya, karena dulu berani dengan orang tuanya, si suami juga orangnya pemberani. Nah, berantem. Nah, itu namanya sekufu. Jadi ketahuan di situ, gitu loh. Nah, inilah yang terjadi. Orang KDRT memang biasanya seperti itu. Oke Ustadz, supaya nggak terlalu jauh lagi masalah sekufu nih Ustadz. Jangan sampai perkawinan ataupun pasangan suami istri ini dikatakan tidak sekufu pada akhirnya. Nah, pada awalnya yang tadi Pak Tung tanyakan adalah
sebenarnya kita ini untuk kaum yang belum, kaum wanita maupun pria yang mau menikah lah, mencari gitu kan. Jangan sampai pada akhirnya dikatakan tidak sekupu nih. Oleh Allah maksudnya? Oleh Allah, bukan oleh manusia. Nah, panduan atau patokan si perempuan maupun si lelaki ini apa? Biasanya umumnya pasangan muda ini dia akan nyaman kalau hobinya sama, ya kan? Kalau ngomong nyambung, ya dia nggak pikirin lagi kaya miskin, kadang-kadang gitu kan. Maka ada cerita orang kaya sama orang miskin jadian karena dia punya hobi sama, ngomongin nyambung. Nah, pandangan orang tua beda lagi terhadap si pasangan yang udah mengatakan ini sejalan lah. Dia lihat lagi bobot bibit bebetnya orang tua nih. Nah, dari faktor-faktor tersebut, Ustadz, apa yang menjadi pegangan si yang mau melakukan pernikahan atau perkawinan ini? Orang tua begini, kita begini. Sebenarnya yang di jalan Allah itu seperti apa cara memilih yang sekupu itu di awal? Sebenarnya kalau jujur saya mau menceritakan, yang milih itu sebenarnya bukan kita. Sebenarnya manusia yang mau menikah, itu yang milih itu Allah sebenarnya. Dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Cuma karena Allah nggak pernah bicara kepada manusia, jadi nggak tahu. Jadi kalau mamanya tadi, wanita pezina akan ketemu dengan laki-laki pezina. Itu ketemu itu bukan wanitanya ketemu seneng sama-sama pezina, bukan seperti itu. Dipertemukan. Iya, Pak Ustadz, ya? wanita pezina, tapi lingkungan keluarganya kan nggak tahu nih. Betul, nggak kan ngomong maksudnya itu keluarganya tahu bahwa anaknya ini pezina, kan nggak mungkin. Ini kan harus difahami, rahasia. Ini yang pezina di sana. Kelihatan di rumah baik ini. Nanti ketemu laki-laki yang memang sama-sama nggak ngerti. Kalau laki-laki itu sebenarnya juga sama. Betul ya. Dia nggak cuma pezina, dia tukang bayar mamanya. Tukang nerima, tukang bayar, Ustaz? Bayar. Tapi suatu ketika istrinya dikiranya itu yang dia pakai. Nah, itu salah satunya. Jadi ini akan ketemu seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti ini orang tua punya anak cewek, ini anak saya pezina. Loh gimana? Kan nggak mungkin gitu loh maksudnya. Jadi ini cerita Allah lebih gampangnya. Jadi perempuan pezina ketemu laki-laki pezina itu bukan karena dia itu terus kayak di medsos-medsos, oh ini bunting nggak ada laki-lakinya, nggak ada suaminya. Kan banyak itu. Iya kan? Apa itu, siapa itu namanya yang lagi ngomong nggak karu-karuan itu ya? Nah, kalau itu dia memang, kalau walaupun dia tidak ngomong aku berzina, tapi kan dari itu kan ketahuan dia itu seperti itu. Nah laki-lakinya ya sama. Lah dari situlah mulai kelihatan nggak jadi nikah. Lah memang seperti itu. Akan bertemu. Itu sekufu namanya. Nah, bagaimana caranya? Jangan sampai seperti itu. Kalau saya menceritakan ayat Allah Ta'ala itu benar adanya. Kalau ingin rezekinya itu dimudahkan, digampangkan oleh Allah Ta'ala, cobalah praktekkan ayat-ayat Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Jalan rezeki itu termasuk mendapatkan jodoh. Bagaimana dia ingin mendapatkan jodoh soleh? Bagaimana dia akan mendapatkan jodoh solehah? Allah menceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuat baiklah setiap hari selain ibadah-ibadah wajib yang harus dia kerjakan sebagai seorang muslim. Kemudian apalagi ibadah-ibadah sunnah. Kemudian apalagi berbuat baiklah kepada orang tua. Hormati orang tua, ditata mulutnya, kan seperti itu, ditata otaknya. Enggak cuma sama orang tua. Orang yang baik itu harus kita hormati. Siapapun orang, kalau kita itu tidak tahu orang itu, kita sendiri harus berpikir bahwa orang itu baik. Sehingga nanti itu dinilai oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib. Ini, oh ini si mbak ini dia selalu berbuat baik pada orang tuanya, dijaga omongannya, dijaga ininya, orang tuanya dihormati beneran, orang tuanya dijaga, orang tuanya dibantu. Semuanya itu raqib yang mencatat. Nah, raqib yang mencatat ini setiap saatnya dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik laporan kepada Allah Ta'ala inilah, kalau dia terus-terus menerus seperti itu, dia ingin pasangannya itu soleh bertanggung jawab dunia akhirat. Dia ingin pasangannya itu soleh bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau dilihat dia doanya serius seperti itu, kemudian dia itu dilihat sama orang tuanya baik seperti itu, Allah melihat kesalahan dan dosa-dosanya. Kalau ibaratnya dia masih melakukan kesalahan dan dosa-dosa, ditunggu oleh Allah Ta'ala agar si mbaknya itu bertobat memohon ampun tentang dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya itu sudah mulai diampuni oleh Allah Ta'ala, baru Allah memunculkan seorang laki-laki yang dia idamkan sebenarnya. Melalui kenalan apa?
kenalannya normal, ketemu sama temennya bawa temennya, atau temennya bawa saudaranya, atau pas jagongan ketemu temen bapaknya, dikenalin. Begitulah cara Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi kita nggak bisa milih sebenarnya, tapi dari apa yang kita lakukan sehari-hari itulah sebenarnya Allah memilihkan. Contoh umpamanya yang kemarin itu Mbak Artis sama Mas Artis, ya Mbak Enara sama Mas Widgot. Dulunya ya sama, dulunya ya blekutuk biasa begitu aja. Tapi setelah dua-duanya hijrah, kan gitu. Mbak Enara itu naik, dia mencoba imannya bagus. Nah, karena imannya bagus dilihat oleh Allah Ta'ala. Loh, ini kalau imannya bagus, memang dia tidak tahu kalau waktu itu umpamanya si laki-lakinya itu nggak beres. Tetapi karena dia bagus terus, akhirnya Allah akan membuka yang tidak baik si laki-laki itu tahu, sehingga itu menjadi gambaran bahwa ini yang baik kelihatan, ini yang kurang baik kelihatan. Nah, itu menurut saya petunjuk sebenarnya. Menjadikan tidak sekufu. Menjadikan tidak sekufu karena satunya itu imannya mulai naik. Kalau sudah menjadikan tidak sekufu, ya sudah itu petunjuk. Kalau itu dilanjutkan bubar semuanya. Pilih yang benar. Karena kalau itu dilanjutkan bubar, besok malah lebih parah. Seperti itu, biasanya seperti itu. Apalagi ngegas terus, mamanya si laki-lakinya ngegas terus, nggak mau ini, ya sudah, selesaiin aja. Karena memang nggak sekufu. Karena satunya sudah mulai dia itu baik, nah yang pasangannya kurang baik kan udah nggak sekufu. Selesaikan, nah itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Mau diselesaikan, apa mau lanjut? Kalau mau lanjut silahkan. Tapi nanti ujiannya lebih berat lagi. Siap? Nah udah gitu aja, kalau siap ya monggo. Nah, disinilah sebenarnya cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Kalau hamba-hambanya tidak mau, dia mencoba untuk menjaga, silakan. Karena orang itu berhak untuk memilih takdirnya masing-masing. Dan orang juga berhak menerima takdir yang dari dia perbuat. Maksudnya, orang juga akan berhak mendapatkan ujian-ujian dari apa yang dia buat sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya kelihatan sekufu atau tidak. Bagi kita seorang muslim harus memahami, siapapun wanita, siapapun laki-laki, kalau menginginkan jodoh itu soleh atau soleha, perbaikilah diri sendiri dulu. Dekatkan kepada orang lain, hormati orang tua, terus kerjakan ibadah-ibadah itu lillahi ta'ala. Allah yang akan mengatur nantinya, insya Allah. Nah, itulah yang namanya nanti sekufu, Allah yang ngatur tetepan. Betul. Seperti itu. Jadi menjalankan syariat Islam, menjalankan agama kita itu tidak separuh-separuh. Separuh-separuhnya apa? Waktunya duhur, sholat. Nanti setelah sholat, kan otak kita kan kemana-mana. Nah, seperti itu. Asar, sholat. Nanti habis sholat asar kan kemana-mana juga. Nanti kalau bosen di rumah kan ngeluyur biasanya. Kan gitu tuh. Kalau gitu, kalau bosan kan ngeluyur jadinya. Lah kan gitu. Makanya di sini harus kita pahami, harus hati-hati. Mulai sekarang, ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apapun sulitnya, kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Apapun sulitnya. Belajar untuk tidak marah, belajar untuk tidak nyolot. Kalau nggak cocok itu jangan tersinggung terus nyolot aja. Nggak boleh. Belajar mendengarkan bicara orang lain. Kalau nyolot itu kan kelihatan keminter sebenarnya. Pak Ustadz, saya mau tanya ini sedikit Pak Ustadz. Sebenarnya ujian-ujian di dalam rumah tangga itu apa aja sih sebenarnya? Bisa nggak kita tahu Pak Ustadz ujian-ujian yang akan terjadi misalnya itu? Kalau kita tahu ya susah. Yang kan jelas pasti ada ujian, pasti ada kan itu Pak Ustadz ya? Iya pastilah. Kalau umpamanya kita itu selalu berbuat baik terus menerus, kalau sudah punya istri, hormati istri kita, kan gitu ya? Itu termasuk berbuat baiknya tuh Pak Ustadz. Itu kan berbuat baik. Istri kita itu kan sama seperti ibu kita, seorang wanita, sama dengan saudara perempuan kita. Kalau dia janda dan jandanya baik. Bukan dia janda tapi omongannya kacau, ya susah kalau seperti itu ya. Kalau memang dia janda baik, itu tetap harus kita perhitungkan. Tetapi kalau dia janda, memang janda tapi hobinya utang, hobinya nipu, ya kita nggak bisa berbuat banyak sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya ujian demi ujian itu. Kalau mau tidak ujiannya itu terlalu berat, berbuat baiklah terus menerus. Nah, nanti ujiannya apa? Paling diejek, paling difitnah. Itu ujian yang biasa ada. Kalau enggak masalah ekonomi, kalau enggak masalah anak, kalau enggak masalah mamanya cari mbak untuk membantu di rumah, itu gonta-ganti kan itu bisa jadi jengkel lama-lama ya. Terus apalagi banyak hal sebenarnya itu ujian. Selesaikan dengan bijak menurut syariat Islam. Selesaikan dengan bijak. Kalau seorang muslim bisa menyelesaikan ujian itu dengan bijak, dengan syariat Islam, insya Allah disitulah hadis yang menceritakan bahwa ujian itu bisa meningkatkan iman. Itu
Jadi ada ujian, selesaikan, selesai imannya meningkat. Nanti ada ujian, selesaikan menurut syariat Islam, nanti imannya meningkat. Nah itulah sebenarnya. Penting ini Pak Ustadz. Lah itu harus seperti itu, bukan ada ujian untuk meningkatkan iman, tapi nggak diselesaikan. Lah iya.